Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga yang menyaksikan channel pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu stratifikasi sosial bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang pertama dan yang kedua, kita sudah membahas tentang stratifikasi sosial ya, mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, ciri-cirinya, kemudian juga sifat-sifatnya seperti apa. Nah, pada bagian yang ketiga ini, kita akan fokus kepada bentuk stratifikasi sosial. Baiklah para siswa sekalian, kita akan mengkaji yang pertama adalah stratifikasi dalam bidang ekonomi, kemudian stratifikasi dalam bidang sosial itu sendiri, kemudian stratifikasi dalam bidang politik, dan stratifikasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. Baiklah, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, stratifikasi dalam bidang ekonomi. Nah, ada 3 pendapat mengenai stratifikasi ekonomi. Yang pertama adalah pendapat dari Aristoteles, kemudian pendapat dari Karl Marx, dan yang ketiga adalah bagaimana konsepsi stratifikasi ekonomi yang digunakan pada kehidupan masyarakat Amerika. Baiklah, kita akan mulai dari pendapat Aristoteles terlebih dahulu. Nah, Aristoteles seperti pada gambar piramida yang di sebelah kanan ini ya, bahwa masyarakat itu dibagi menjadi 3 golongan, sangat kaya, kemudian golongan kaya, dan golongan miskin. Yang golongan sangat kaya ini siapa? Golongan sangat kaya terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Kemudian yang golongan kaya yang kedua ini adalah para pedagang ya, para pedagang dan lain-lain ya. Para pedagang dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan miskin. Nah, ini terdiri dari kebanyakan rakyat biasa. Nah, inilah 3 kategorisasi atau 3 pengelompokan masyarakat secara hierarki ekonomi menurut pendapat dari Aristoteles. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pendapat dari Karl Marx. Nah, Karl Marx membagi masyarakat menjadi 2 golongan ya. Kalau Aristoteles tadi 3, nah menurut Karl Marx masyarakat itu dibedakan atau dibagi menjadi 2 golongan ya, 2 golongan saja. Nah, yang pertama adalah golongan kapitalis ya. Golongan yang pertama ini adalah golongan kapitalis. Kemudian yang golongan kedua adalah golongan proletar. Siapa itu kapitalis atau borjuis? Mereka yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi. Nah, ini terjadi ketika setelah terjadinya revolusi industri ya. Nah, sehingga masyarakat itu yang dihargai dalam masyarakat adalah kepemilikan alat-alat produksi. Nah, makanya yang menempati lapisan atas adalah orang-orang yang menguasai alat produksi, sedangkan mereka yang tidak memiliki alat produksi ini termasuk lapisan bawah, inilah yang disebut dengan golongan proletar. Nah, inilah kategorisasi hierarki masyarakat dalam bidang ekonomi menurut pendapat dari Karl Marx. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hierarki ekonomi pada kehidupan masyarakat Amerika. Nah, menurut masyarakat Amerika ada 6 lapisan ya dalam kehidupan masyarakat. Ini bisa dilihat pada gambar piramida ini ya. Ada 6 lapisan dalam kehidupan masyarakat itu. Lapisan atas itu ada 2 ya, upper, kemudian lower upper. Atas dan atas bawah ya. Kemudian yang kedua ini adalah kelas menengah, itu ada upper middle ya, menengah atas, kemudian lower middle, menengah bawah. Kemudian yang bawah juga ada upper lower ya, bawah atas, dan lower lower, bawah bawah. Nah, siapa yang tergolong dalam upper atau kelas atas, bagian atas? Ini adalah keluarga-keluarga yang telah lama kaya. Ini orang-orang yang memang secara keturunan mereka berasal dari golongan yang kaya. Kemudian yang kedua lower upper ya, golongan atas bawah ya, belum lama menjadi kaya atau OKB bisa kita sebut ya, orang kaya baru. Kemudian yang ketiga upper middle, menengah atas ya, pengusaha, kaum profesional. Nah, ini tergolong menengah atas. Kemudian lower middle, menengah bawah, ini pegawai pemerintahan, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka, itu tergolong lower middle. Kemudian yang kelas bawah itu ada 2, upper lower, ini pekerja tetap ya, golongan pekerja tapi dia pekerjaannya tetap. Kemudian lower yang bawah, paling bawah, para pekerja tidak tetap ya, pengangguran, kemudian buruh musiman, dan orang-orang yang bergantung pada tunjangan yang diberikan
oleh pemerintah. Nah, inilah leveling atau hierarki ekonomi dalam kehidupan masyarakat Amerika. Nah, ini sudah kita kaji Aristoteles, kemudian Karl Marx, dan juga hierarki atau stratifikasi ekonomi pada kehidupan masyarakat Amerika. Nah, baiklah, kita lanjutkan stratifikasi dalam bidang sosial ya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah stratifikasi dalam bidang pendidikan, kemudian stratifikasi dalam bidang pekerjaan, kemudian stratifikasi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nah, kita lihat yang pertama dalam bidang pendidikan ya. Dalam bidang pendidikan itu ada 5 tingkatan. Yang pertama pendidikan yang sangat tinggi ya. Ini levelnya S3 ini. Kemudian pendidikan tinggi ini sarjana ya, S1, S2 termasuklah di sini ya. Kemudian pendidikan menengah ini level ketiga. Kemudian yang keempat ini pendidikan yang rendah ya. Jadi SD, SMP itu tergolong rendah. Dan yang paling bawah adalah yang tidak berpendidikan atau buta huruf. Nah, pada kehidupan sekarang ini ya mungkin sudah sangat jarang ya yang level kelima ini ya. Ya mayoritas sebenarnya gambar piramidanya juga kurang tepat ya. Sebenarnya mayoritas pendidikan kita sekarang berada pada lapisan menengah ya, dengan adanya wajib belajar 9 tahun ya. Nah, kemudian pada lapisan yang sangat tinggi, nah ini Indonesia masih sangat kekurangan ini untuk level pendidikan S3 ini masih sangat kurang ya dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, kemudian Amerika dan lain sebagainya. Nah, inilah stratifikasi dalam bidang pendidikan. Oke, kemudian kita lanjutkan stratifikasi pekerjaan ya. Nah, pekerjaan ini jika kita lihat dari jenisnya ini tergolong kepada diferensiasi. Namun ketika kita melihat dari segi penghasilannya, dari segi tingkatannya, nah dia tergolong menjadi stratifikasi. Nah, Astrid S. Susanto membuat 6 hierarki dalam stratifikasi pekerjaan. Yang pertama adalah golongan elit, kemudian profesional, semi profesional, tenaga terampil, tenaga semi terampil, dan tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik. Nah, leveling ini tentu saja berdasarkan penghasilan, berdasarkan prestis, hak-hak istimewa yang dimiliki ya, privilege-nya. Nah, kita mulai dari elit. Siapa itu golongan elit? Orang-orang kaya, orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai ya. Kemudian profesional, ini adalah orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil. Ya, mereka memiliki ijazah yang tinggi, kemudian mereka juga berhasil secara pekerjaannya. Kemudian semi profesionalnya adalah pegawai kantor ya, pedagang, teknisi berpendidikan menengah, dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. Artinya mereka yang hanya kuliahnya mungkin dalam tingkatan diploma 1, diploma 2 atau 3 ya, yang belum berhasil mencapai gelar sarjana. Nah, mereka tergolong ke dalam kategori semi profesional. Kemudian yang keempat adalah tenaga terampil. Siapa itu tenaga terampil? Orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik ya, pekerja pabrik yang terampil, pemangkas rambut ya, para mekanik di bengkel misalnya ya, pekerja pabrik yang membutuhkan keterampilan tertentu. Nah, ini tergolong ke dalam tenaga terampil. Selanjutnya yang kelima, tenaga semi terampil. Ialah pekerja pabrik tanpa keterampilan dan pelayan restoran ya. Nah, mungkin tetap membutuhkan keterampilan, tapi keterampilannya berbeda dengan yang terampil ya, dengan tenaga terampil. Oke, kita lanjutkan yang keenam, tenaga tidak terlatih ya, ini pada level yang terbawah. Ini misalnya apa, ART, tukang kebun, penyapu jalan, artinya ini bisa dilakukan tanpa suatu latihan tertentu ya. Nah, sangat disayangkan ya bangsa Indonesia, kita ya sangat banyak sekali mengirimkan ART ya, TKW yang bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga di luar negeri. Artinya yang kita kirimkan keluar itu hanya pada level nomor 6 kebanyakan ya, kebanyakannya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, kemudian kita kembali stratifikasi pendidikan tadi sudah, pekerjaan, kita lanjutkan stratifikasi pada kehidupan masyarakat Jawa ya. Nah, secara kehidupan sosial masyarakat Jawa ini hierarki ya, ini dulu ya, yang digunakan adalah kepemilikan tanah ya. Tentu saja ini pada kehidupan masyarakat pertanian ya. Dan ada 4 golongan di situ. Yang pertama adalah priayi, ini adalah pegawai pemerintah desa atau para pemimpin formal di desa. Kemudian ada kuli kenceng, ini golongan pemilik ya, pemilik sawah ya.
dan dia juga pedagang perantara. Kemudian di bawahnya ada kuli gundul. Ini apa? Ini penggarap ya, artinya dia yang mengerjakan sawah milik dari kuli kenceng ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kuli kalangkope. Ini adalah buruh tani ya, golongan buruh tani yang mempunyai tempat tinggal dan pekarangan saja, tapi mereka tidak punya tanah pertanian sendiri. Nah, mereka ini biasanya bekerja di sini ya, bekerja kepada kuli gundul, sedangkan kuli gundul ini menggarap sawah milik kuli kenceng. Nah, ini stratifikasi berdasarkan kepemilikan tanah pada kehidupan masyarakat Jawa. Nah, baiklah, inilah bentuk stratifikasi dalam bidang sosial. Oke, kita akan melanjutkan stratifikasi dalam bidang politik. Nah, tentu saja dasar stratifikasi politik ini adalah kekuasaan. Nah, dalam kekuasaan ini ada 3 tipe ya. Ada tipe kasta, ada tipe oligarki, dan ada tipe demokratis. Mari kita kupas satu persatu. Tipe kasta. Tipe kasta adalah sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe ini biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta, di mana hampir tidak terjadi mobilitas vertikal. Nah, garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tidak mungkin ditembus. Nah, tipe kasta seperti yang sudah kita pelajari, bahwa tipe kasta ini tergolong dalam stratifikasi yang bersifat tertutup ya, stratifikasi yang bersifat tertutup, artinya tidak ada mobilitas sosial. Nah, kalau kita gambarkan piramida seperti ini, maka dalam stratifikasi politik tipe kasta, seseorang yang berasal dari lapisan atas ya, nomor 1, dia tidak akan bisa pindah ke lapisan yang di bawahnya, nomor 2, apalagi ke nomor 3 ya. Nah, dia hanya tetap ya, mobilitas yang terjadi hanya mobilitas vertikal. Nah, inilah stratifikasi tipe kasta. Artinya yang bisa menjadi pemimpin bukan hanya menjadi pemimpin ya, namun tiap-tiap lapisan yang ada itu semuanya berdasarkan proses keturunan ya, tidak ada mobilitas sosial vertikal di situ ya. Hampir tidak ada, hampir tidak terjadi, sulit sekali untuk melakukan mobilitas vertikal. Nah, kemudian yang kedua adalah oligarki. Nah, oligarki merupakan sistem lapisan kekuasaan yang masih mempunyai garis pemisah yang tegas, tapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu ya, untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Ya. Bedanya dengan tipe kasta adalah walaupun kedudukan warga masih didasarkan pada kelahiran, namun individu masih diberikan kesempatan untuk naik lapisan. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, misalnya dalam pemerintahan ya di Inggris ya, di Inggris itu mengenal yang menjadi pemimpin politiknya adalah yang menjadi simbol kekuasaan ini adalah Queen ya, seorang ratu kan. Ratu yang sifatnya adalah tertutup. Tidak bisa seseorang menjadi ratu atau menjadi pemimpin di sana kecuali dia merupakan keturunannya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tipe oligarki. Nah, sedangkan tipe-tipe lainnya yang mungkin untuk level nomor 3 atau juga nomor 4 ini masih ada mobilitas sosial ya. Nah, kalau untuk nomor 2 ini kan bangsawan ya, untuk menjadi bangsawan ini tentu saja tidak bisa. Ini juga nomor 1, nomor 2 ini sifatnya tertutup ya. Tertutup karena tidak bisa orang lain masuk ke lapisan 1 dan 2. Namun untuk lapisan 3 dan 4 ini masih terjadi mobilitas sosial di sini ya. Terjadi mobilitas sosial. Nah, inilah yang disebut dengan stratifikasi oligarki. Artinya tidak semuanya tertutup seperti kasta tadi. Masih ada kesempatan untuk naik lapisan ya, meskipun tidak semua lapisan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah demokratis. Nah, inilah yang banyak negara sekarang kehidupan masyarakat modern menggunakan stratifikasi yang bersifat demokratis seperti yang terjadi di Indonesia ya. Kita juga menerapkan sistem demokrasi. Nah, pemimpin politik, pemimpin partai, orang-orang kaya berada pada lapisan atas. Nah, siapapun bisa menduduki lapisan atas. Kemudian yang kedua, pejabat administrasi, kelas-kelas atas ya. Kemudian yang ketiga, para ahli teknik, petani. Yang keempat, para pekerja rendahan. Nah, semuanya bersifat terbuka ya. Nah, seperti keterangan di sini bahwa garis-garis pemisah antar lapisan sifatnya fleksibel ya, tidak kaku. Jadi siapa saja bisa untuk berpindah ke kedudukan bahkan
bahkan ke lapisan yang paling atas. Kelahiran tidak menentukan kedudukan dalam lapisan-lapisan. Yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor luck ya, faktor keberuntungan. Misalnya anggota organisasi dalam suatu masyarakat demokratis yang dapat mencapai kedudukan tertentu melalui organisasi politiknya. Nah, inilah bentuk stratifikasi politik yang ketiga, yaitu tipe demokratis. Oke, ini sudah kita kupas semua, kasta, oligarkis, demokratis. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, stratifikasi pada masa kolonialisme ya. Nah, inilah yang terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Ketika Indonesia itu dijajah oleh Belanda, maka Belanda membuat suatu peraturan tersendiri mengenai stratifikasi sosial pada kehidupan masyarakat Indonesia, di mana lapisan atas, ya golongan atas, ini ditempati oleh mereka sendiri ya, golongan Eropa, yaitu bangsa Belanda dan keturunan-keturunannya, serta bangsa-bangsa Eropa lainnya. Jadi mereka mendapatkan privilege, ya hak istimewa sebagai lapisan nomor 1. Kemudian yang lapisan yang kedua adalah golongan timur asing. Nah, ini terdiri dari orang Cina, orang Arab, orang India, Pakistan, dan dari Asia lainnya ya, selain penduduk asli Indonesia. Itu ditempatkan pada level nomor 2 pada masa kolonialisme tersebut. Nah, sedangkan penduduk Bumi Putra atau orang asli Indonesia, bangsa Indonesia asli, ini ditempatkan pada level terbawah, yaitu level yang ketiga. Nah, inilah bagaimana Belanda bisa menguasai kehidupan di Indonesia, karena mereka menciptakan suatu peraturan tersendiri yang mengatur bahwa strata orang Indonesia itu berada pada strata yang paling bawah, yaitu golongan Bumi Putra. Nah, para siswa sekalian, inilah bentuk stratifikasi yang keempat, yaitu stratifikasi pada masa kolonial. Sebenarnya ini juga termasuk ke dalam nomor 2 ya, stratifikasi dalam bidang sosial. Baiklah para siswa, inilah materi kita pada kesempatan kali ini, mulai dari stratifikasi ekonomi, kemudian stratifikasi sosial, stratifikasi politik, dan juga stratifikasi pada masa kolonialisme. Nah, para siswa sekalian, demikian saja video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ananda yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa acungkan jempolmu ke atas kalau kalian merasakan bahwa konten dari video pembelajaran ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan jangan jangan lelah untuk berbagi video ini ya. Silakan di-share kemana saja kepada rekan-rekanmu yang lain yang membutuhkan. Dan yang terpenting, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Oke, para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.